agama Islam, semua sengketa dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang merekomendasikan dan mengajak umat Islam untuk menerima perdamaian sebagai sebuah pilihan yang penting. Salah satunya yakni Quran Surat An-Nisa ayat 114 yang bisa dijadikan landasan dalam menyelesaikan sengketa. Yang berbunyi, La khaira fi kathirin min najwahum illa amara bisodaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyeru manusia, memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Selain ayat Al-Quran, ada pula hadis Nabi yang menyerukan untuk mendamaikan sebuah perselisihan, yang berbunyi, Ala ukhbirakum bi'afdala min darajati siyam, wassalah, wassodaqoh. Qalu, bala. Qala, solahu dhatil baini fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqoh. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat kemudian menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yaitu mendamaikan perselisihan di antara kamu, karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah pencukur atau perusak agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dasar hukum yang ketiga yakni pasal 130 Hir Junto pasal 154 RBG. Di pasal ini terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama menerangkan bahwa jika pihak yang bersengketa datang, maka ketua pengadilan negeri akan mendamaikan mereka. Kemudian di ayat kedua diterangkan bahwa jika perdamaian tersebut berhasil, maka akan dibuatkan sebuah akte atau surat. Di ayat ketiga dijelaskan bahwa putusan tersebut tidak bisa diizinkan untuk banding. Kemudian di ayat keempat dijelaskan jika dalam proses pendamaian tersebut dibutuhkan juru bahasa, maka akan diatur lebih lanjut. Pasal 130 Hir Junto pasal 154 RBG belum diatur mengenai tata cara dalam mediasi, sehingga perlu adanya penambahan aturan yang mengatur tentang tata cara mediasi. Nanti, jika tata cara tersebut sudah diatur atau ditambahkan, maka penggunaan pasal tersebut akan optimal. Yang mana pada saat itu masih menggunakan landasan hukum pada masa Hindia Belanda. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999, maka ketentuan yang diatur dalam IR, RBG, dan RV yang ditanyakan menjadi tidak berlaku. Kemudian undang-undang ini itu lebih banyak menjelaskan tentang arbitrase, yang mana hanya menjelaskan 2 pasal tentang yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, yakni pasal 1 ayat 10 yang menjelaskan pengertian dari APS dan pasal 6. Kemudian pasal 1 ayat 10 menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jadi di dalam pasal 1 ayat 10 itu selain menjelaskan pengertiannya itu terdapat jenis-jenis dari APS. Pasal 6 menjelaskan tentang APS bagi para pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua yaitu adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Jadi Perma Nomor 2 Tahun 2003 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian, perma ini merupakan salah satu landasan yang digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dikarenakan mediasi itu adalah salah satu jenis dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tertera dalam pasal 1 ayat 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian, latar belakangnya adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini dikarenakan ketika setiap terjadi persengketaan, para pihak diupayakan dan diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan persengketaan secara damai.
Selanjutnya yakni Perma nomor 1 tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 ini tuh mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini diterbitkan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dan Perma nomor 1 tahun 2008 ini merupakan revisi dari Perma nomor 2 tahun 2003. Dan yang terakhir yakni Perma nomor 1 tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 merupakan pembaharuan dari Perma nomor 1 tahun 2008. Yang poin utama yang terpenting dalam Perma ini adalah adanya aturan tentang iktikat baik dan akibat hukum bagi pihak yang tidak memiliki iktikat baik dalam proses mediasi. Jadi Perma nomor 1 tahun 2016 ini menyempurnakan Perma nomor 1 tahun 2008.